Hai hai, Halo. balik lagi di Cool Kids Club. Asai. Ini episode lanjutan lah ya jatuhnya ya. Lanjutan ya soal pembahasan tadi. Yang tadi kan kita bahas tentang kenapa lu harus ngebuat karya sekarang. Bahwa lu bahas tentang si Yuval Yuval. Ya, Nah, mungkin kita bahas dulu juga kali. Yang kita lupa mungkin lu harusnya bahas dulu kali. kayaknya kita harus bahas itu dulu Iya sebelum harusnya. Mulai itu ya. ke yang lain. Kalau menurut lu gimana, Bang? Yuval tuh Apa siapa ya? sih? Siapa sih? Jadi Yuval Noah Harari ini adalah seorang historian, apa ya, sejarawan. Ya. Tapi uniknya adalah approach dia terhadap sejarah itu, kan biasanya sejarawan itu kayak terfokus sama satu hal tuh, ya kan? Kalau dia tuh uniknya dari dia adalah dia bisa semua hal. Jadi dia tahu semua hal gitu. Gemini dia ya. Wah itu gue nggak tahu. Kalau gue belum ngecek Iya zodiaknya. bener. Gitu kan. Nah, jadi tuh dia bisa semua hal. Akhirnya dihubungin jadi satu. Yang membuat gue intrik adalah waktu itu gue buka skrip terus ada recommendation gitu kan. Terus buku dia kayak Yuval Noah Harari, New York Times bestseller. Bestseller, ya. Gue baca lah. Apaan sih Sapiens gitu kan. Kayaknya berat nih bukunya. Yaudah gue baca dah, nggak apa-apa. Itu gue baca. Terus kayak Ternyata nggak ada purbakalannya sih kalau menurut gue ya. kagak ada Waktu purbakala. gue baca, gimana sih? Gimana sih? Karena yang menarik buat gue ya adalah dia ngeceritain tentang psikologi dari sisi agamanya juga. Ya, Itu salah satu yang kayaknya gue belum pernah nemuin yang lain sih. iya. Mungkin belum ya. Pemilihan kata diksinya dia tuh luas banget gitu. Betul, Jadi betul. ketika dia menulis suatu kalimat, dia tuh bisa bikin kita kayak tertarik gitu untuk ngebaca lagi gitu. Kayak misalkan salah satu poin terpenting dari buku Yuval ya, yang bikin gue sangat wow gitu sekali adalah soal mitos. Hmm. Kita bahas itu dulu. Boleh. Kali ya. Biar ngerti gitu konsepnya, garis besar ya. Jadi Semoga lo ngerti. semoga ngerti sih. Jadi menurut Yuval, mitos adalah hal yang membuat manusia itu menjadi puncak rantai makanan. Karena menurut sains ya, kalau dari kata Yuval, manusia itu kan Homo sapiens. Sebenarnya dulu manusia ada banyak tipenya kan. Ada banyak tipenya. Nanti kita ke sana. Iya. Jadi kan Iya, terus. manusia itu Homo sapiens. Nah, Homo sapiens itu sebelum revolusi agrikultur dan segala macam, kita itu kira-kira sama dengan rusa. Yaitu. Pangkat kita. Ibarat kata Oh. kita punya predator lain, kayak mungkin singa, mungkin buaya. Kita tuh mangsa. Oh, karena zaman dulu belum ada namanya perumahan. Belum ada smartphone tuh. Benar juga sih. Ya kan, Iya, masih tinggalnya tuh masih di bener. hutan kan. Belum ada binomo gitu. Belum ada. Belum ada. Jadi apa namanya? Kita tuh dulu bukan berada di puncak rantai makanan, dan ras Homo sapiens, manusia itu sebenarnya ada banyak rasnya. Ada Homo sapiens, ada Neanderthals, ada Homo javanicus yang Iya, ada di yang di Jawa. Jawa, Ya kan? Ada Homo erectus lah, segala macam gitu, ada banyak gitu. Ya, mampus lu dulu lu belajar kan. Gua tahu lu dulu pernah belajar. Gua juga pernah belajar. Bilang anjing gua baca lagi yang kayak gini. Gue baca lagi, gue ulang lagi Terus. ya. Jadi kan karena manusia banyak, nah dulu kita tuh kayak mangsa, dan kenapa tiba-tiba nih manusia tuh bisa langsung berada di puncak rantai makanan? Karena semua makhluk hidup, mamalia deh, kita nggak usah ngomong semua makhluk hidup itu kan berinteraksi satu sama lain. Ya. Tapi setiap makhluk hidup itu punya batas. Jadi misalkan lebah itu cuma bisa berkomunikasi sama ya lebah yang ada di dalam satu sarang lebah itu. Satu ratu dengan koloninya ya cuma segitu. Dan misalkan juga wolf ya, apa, Iya, serigala ya cuma sama satu kawanannya doang. Betul. Ya kan, Kumpul. ada alpha, ada omega, ada anak-anaknya, ada betinanya gitu. Sama manusia juga kayak gitu. Kita tuh kayak cuman ada kayak satu keluarga inti, satu suku inti gitu, berkomunikasi dengan yang itu aja gitu. Tapi yang membuat akhirnya manusia itu bisa tiba-tiba jauh sekali gitu adalah ketika kemampuan manusia nih ya. Oh enggak, jadi jangan ke situ dulu. Wah, ini
ribet nih. Jadi gini, manusia itu sebenarnya dari secara biologis cuma bisa berinteraksi dengan pet itu berapa orang? 150. Iya betul, 150. Iya, itu salah satu kenapa pet dilimitasi sampai 150 doang. 150 orang doang. Iya, betul. Dan pada dasarnya secara biologis kita itu cuma bisa dekat dan berinteraksi sama 150 orang doang. Nah, kenapa manusia bisa tiba-tiba muncul ke atas? Karena kita punya kemampuan membuat suatu cerita, Ya. membuat sebuah konsep, ideologi yang dipercayai oleh banyak orang gitu. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lebih banyak dari 150 orang. Yang seharusnya cuma bisa 150 ya. Ya, kita bisa berkomunikasi lebih dari itu. Itu perlu diingat dulu ya. Konsep paling pertama tuh, manusia cuma bisa 150 orang, tapi akhirnya manusia bisa berkomunikasi lebih daripada 150 orang karena punya kemampuan bikin cerita. Ya. Narasi. Narasi. Nah, ini nih penting banget nih. Nah, apa sih mitos-mitos ini? Apa sih narasi atau cerita atau mitos Ya, yang itu ya? Contohnya, mohon maaf sekali. Contohnya mungkin ya. Yang Mohon maaf sekali kalau ini kan kita mengutip buku ya kan. Iya, betul. Contohnya agama, ideologi kayak kapitalisme, komunisme. Iya. Contohnya apa lagi? Brand, Nike, Adidas, Apple. Karena harus diakuin mereka tuh nggak ada sesuatu, maksudnya nggak ada fisiknya. Nggak ada fisiknya. Tapi lu bikin sebuah konsep yang dipercaya sama semua orang. Let's say, lu orang Indonesia nih, Iya. Michael orang Indonesia, tapi Michael ini Kristen, ya kan? Abis itu Michael pergi ke Belanda. Di Belanda dia ketemu orang Belanda, bule Belanda yang sama-sama orang Kristen juga. Terus tiba-tiba mereka ketemu, tiba-tiba berdua aja gitu ngobrol. Terus mereka ngobrolin tentang Kristen, tentang Christianity gitu. Iya. Mereka bisa nyambung. Kayak misalnya lu oh lu Kristen juga gitu kan? Oh iya gue Kristen juga. Oh Tuhan Yesus baik ya gitu ya. Atau gimana Kristen di Indonesia, gimana Kristen di Yunani. Iya kan. Nah itu kan jadi nyambung tuh karena both Michael dan stranger dari Belanda mempercayai hal yang sama, Kristen, yaitu Christianity. iya. Percaya sama konsep yang sama. Konsep Kristen itu ya ini karena kita orang Kristen jadi kita ambil contohnya dari situ. Dan kayaknya cenderung nggak terlalu tersinggung. Iya, karena kita ambil dari diri kita sendiri. Iya, Karena kan konsep Christianity adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu kan. Mati kayu salib terus bangkit, intinya kan gitu tuh. Kalau percaya dia selamat gitu. Nah itulah cerita itu akhirnya dipercaya oleh banyak orang gitu. Nah itu tadi salah satu contoh Christianity. Dan agama kan banyak ya, ada yang memuja pohon apa gimana. Nah zaman dulu tuh mungkin kalau kata Yuval, zaman dulu orang mempercayai wah lu kalau memuja pohon ini maka tanah lu akan mendapat kesuburan gitu. Jadi tuh tadinya kepercayaan itu cuma ada di satu suku itu, terus akhirnya nyebar ke suku lain. Oh ternyata kalau memuja pohon yang ini kita tuh diberkatin nih hasil panen kita. Akhirnya satu negara tuh percaya sama itu. Makanya kalau zaman dulu setiap bangsa itu punya Tuhan masing-masing. Dan bangsa pun sebenarnya salah satu adalah mitos. Adalah mitos juga yang dibuat dari pokoknya wah ini bakal mind blowing banget sih. Ya kalau nyampe otak lu. Kalau nyampe otak. Gue berharap bisa. Ya, itu dari hal yang terbasic. Oke, sekarang kita ngomongin soal ideologi. Ya. Ideologi juga sama. Itu tuh cuma kayak apa ya? Made up aja kayak misalkan contoh kapitalisme. Ya. Kapitalisme itu apa sih? Bahwa dimana si kalau bahasa marginal ya, si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Itu kalau bahasa ininya. Tapi kan kalau kapitalisme itu ide dasar kan kalau lu punya modal capital, punya modal, punya alat produksi, lu satu yang lu bisa lu bisa lu bisa memproduksi sesuatu, lu punya alat produksi. Nah orang kerja sama lu ciptain produk, orang membeli sama lu gitu loh, dan seterusnya kayak bolak-balik terus kayak gitu. Orang beli dari lu menciptakan lapangan pekerjaan, orang kerja sama lu gitu-gitu aja. Itu kan kapitalisme ya kan. Kalau komunisme adalah nggak boleh semua orang punya capital, alat produksi. Alat produksi contoh lahan sawah, pabrik, itu alat produksi tuh.
Jadinya yang punya siapa? Enggak ada. Negara. Ah. Yang punya harus negara. Nggak boleh ada namanya swasta. Ya, Karena kan swasta perorangan. Kayak misalkan Apple yang punya siapa? Steve Jobs. Ya kan? Kekayaan semua ke dia. Iya. Dan anak cucunya. Iya, ya kan? Bilangnya curang sistemnya. sistemnya. Sistemnya kayak gitu. Tapi kalau komunisme, misalkan Steve Jobs menciptakan Apple gitu kayak kata negara, nggak ada lu memiliki hak paten atas Apple, itu jadi milik negara gitu loh. Keuntungan hak paten semua negara. Yang gua tahu seperti itu. Nah itu kan sebenarnya cuma bikinan manusia aja gitu loh. Kayak sistem saham, itu kan saham itu yang bikin VOC awalnya. Jadi segerombolan orang Belanda, wah gua habis dari sebuah pulau nih di Indonesia di sana ada rempah-rempah mahal banget, enak banget gitu kan ya. Ya udah kita ambil aja rempah-rempah dari situ. Wah tapi kesana kita butuh modal yang besar nih, gitu kan ya. Gimana caranya ya dapat duit ya buat modal ke Indonesia gitu ya. Ya udah kumpulin aja duit dari rakyat, dikumpulin. Jadi setiap orang nyumbang berapa gulden. Nah itu cikal bakal sistem saham. Jadi ketika mereka balik ada keuntungan. Orang yang udah naruh duit gulden gitu kan, misalkan naruh satu gulden, baliknya jadi 3 gulden gitu. Itu kan sistem saham kan. Iya betul. Nah sekarang jadi ribet tuh, jadi binomo lah, apalah reksadana iya, lah. Benar. Jadi apalah pokoknya itu. Jadi banyak. Nah itu tadi kayaknya apa ya? Coba kalau dari lu sendiri, menurut lu mitos ini apa ya? Gimana ya? Menurut lu ini make sense gak gitu? Kalau mungkin lu merasa gua diem aja ya, lu doang yang ngomong karena kemampuan lu untuk menjelaskan cukup bagus. Bukan karena itu, tapi gue pengen tahu deh perspektif lo. Kalau mitos itu, makanya menurut gue sekarang kan kayak gue sekarang akhirnya setelah baca buku Yuval ini, gue nggak terlalu into sama barang branded lagi. Cakep. Karena ya anjing, maksudnya kan kita harus akui ya bahwa Nike berhasil nge-branding mereka dirinya, yaitu nama Nike itu orangnya nggak ada, si Nike-nya tuh nggak ada. Cuman seluruh orang di dunia ini percaya bahwa lo kalau mau sporty, kalau mau sport aja lo pakai Nike. Oke, fine. Lo kalau mau keren, lo kalau ikut gerakan movement kita, lo dukung, lo pakai Nike. Nah, maksud gue sekarang gue udah melihat Nike ya sebagai sepatu aja. Sekarang gue ya mungkin makanya gue sekarang nggak terlalu ketika branded itu dulunya menyilaukan, sekarang udah enggak lagi nih gue. Kalau gue yang salah satu yang gue dapet dari mitos itu sih seperti itu tuh, yang dari penjelasan lo ya. Apapun itu tadi brand juga salah satu, kayak Nike, Apple, ya kan. Sistem hukum. Abis gak lo? Sistem hukum itu juga adalah mitos. Nah, karena itu bikinan manusia. Iya sih. Based on kalau kita sekarang itu pakai human rights parameternya. Jadi kalau lo merugikan orang, lo dapat hukuman. Itu kan inti dari hukum kan? Iya betul. Iya, inti dari gimana caranya menciptakan order lah. Iya. Ideologi. Tapi gue nggak mau menyebut. Betul. Karena lumayan berbahaya ideologi gitu kan ya. Setiap bangsa punya ideologinya masing-masing. Nah itu kan dipercaya ini rame-rame nih. Kalau misalkan misalkan ada orang Amerika kucuk datang di Indonesia, ya kan ya, Pancasila itu jelek misalkan ya. Karena dia percaya sama ideologinya dia First Amendment kan. Iya. Kebebasan berbicara kan. Lu kalau kita nanya nih, kalau ada orang tiba-tiba datang ngatain Pancasila, gua sama Mike bakal marah gak? Marah dong. Marah dong. Pasti marah. Masa enggak? Pasti kita gebukin itu mulai. Karena kita percaya sama Pancasila. Iya kan? Iya, beda orang sama orang Jepang. Orang Jepang punya ideologinya juga tuh. Ya, banyak tuh dia tuh ideologinya tuh. Apa sih yang kalau di kantor lu dulu tuh? Yang kalau pagi-pagi harus apa sih? Yang inilah kalau menurut kalau Jepang mungkin terlalu banyak ya. Kalau mungkin yang satu merubah gampang ya. Kalau dibilang gampang juga enggak sih. Merubah perang dunia. Waktu dia dibom Hiroshima Nagasaki, dia masih belum nyerah. Tapi abis itu dia mau dibom Hokkaido ya, kalau nggak salah ya, tempat
kaisarnya, mereka langsung nyerah. Karena kaisarnya bener-bener panutannya mereka tuh, bener-bener dewanya mereka. Nah, kayak orang Jepang kan percayanya dewa-dewa gitu, betul, kan betul. Gitu kan. Coba dah kesini lu harakirinya mereka. Harakiri itu kan kehormatan. Itu kehormatan, kan yang apa sih ciri khas sebuah bangsa kan? Iya betul. Kalau kayak orang Indonesia kan misalkan nih ada cewek pulang jam 12 malam terus digosipin dia kan. Iya benar. Itu habis ngelontet tuh. Iya benar. Itu kepercayaan orang Indonesia. Emang orang Indonesia mulutnya sih emang mulut rajat. Iya benar-benar. Itu sistem kepercayaan di Indonesia tuh, itu tuh gibah ya kan. Gibah. Nah jadi kayak apa sih maksudnya, banyak hal ternyata tuh abis ku baca buku ini, wah ternyata semuanya ini hanyalah akal-akalan. Iya makanya mungkin karena itu makanya terakhirnya ketika lu udah tahu semua ini, akhirnya muncul bahwa terus yang gue harus percaya apa dong? Nah, menurut lu? Big question. Menurut lu kalau misalnya terus gue nggak bisa percaya Nike, gue nggak bisa percaya ini, gue nggak bisa percaya ini. Terus apa yang gue harus percaya? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue, lu harus mulai membuat nilai lu sendiri. Nilai lu sendiri. Kayak maksudnya kayak gimana sih, kayak lu harus mulai membuat bukan membuat agama baru ya. Ya jangan juga ya, sih. Jangan udah, juga. Udah banyak kayaknya ya, bro. Udah banyak. Susah, jangan. Gak usah lah lu. Kemarin aja yang masukin terakhir biar jadi nama aja sulit ya. Udah lah, gak usah bikin agama. Gak usah ngadi-ngadi lu anjing. Gak usah ngadi-ngadi dah ya kan. Kita kan udah punya hukum segala macam. Iya, udah. Nah, mungkin maksudnya adalah lu mungkin bisa berkarya. Iya kan? Iya kan? Lu bisa mungkin yang tadinya lu bingung nih, oh gue pengen bikin ini nih, bikin usaha gitu kan ya, bikin usaha apa ya gitu. Lu bingung nih brandnya kayak apa ya? Mungkin lu bisa berangkat dari situ. Oh, gue bikin suatu konsep yang harus bisa mendapatkan hati banyak orang, dipercayai oleh banyak orang. Karena itu yang dilakuin sama Steve Jobs. Dia membuat sebuah brand yang sangat bikin kita percaya, tau gak lu? Sampai kayak, wah gila, kayaknya harus punya iPhone dah. Salah satu hal yang menarik yang waktu itu gue baca case-nya adalah ketika zaman dulu dimana semua headset itu dibikin warna hitam biar nggak kelihatan, Apple memutuskan ngeluarin headset warna putih. Buat apa? Buat ngasih tahu kalau di dalamnya adalah earpod. Waduh. Padahal mungkin di dalamnya bukan earpod. Bukan itu. Xiaomi. Belum ada Xiaomi. Udah ada belum ya waktu itu ya? Belum ada kayaknya, belum ada. Pokoknya di dalamnya entah mungkin gak dicolok juga. Cuma maksud gue adalah dia ngasih value kan ke barangnya, bahwa cuman perubahan warna doang loh. Yang tadinya hitam terus dibuat jadi dia jadi putih. Wah anjing, orang kaya. Value kayanya itu cuman dibuat doang. Dibuat kita percaya. Iya. Kayak misalkan nih kita ngerekam podcast ini, podcast di Spotify juga video ini dengan menggunakan iPhone. Dengan kepercayaan bahwa kualitasnya lebih bagus dibanding yang lain. Yang lain. Padahal kita tidak tahu. Kita bukan anak teknologi. Kita nggak tahu nih, tapi kan wah iPhone bagus nih, iya kan? Sama dengan kayak wah kalau lo mau gaming gitu mesti pakai Android mungkin kali ya, karena baterainya lebih tahan lama lah. Nggak tahu. Kita nggak bukan gamer juga. Kan bisa gitu kan, kayak misalkan contoh nih kayak The Beatles. Emang apa sih yang membuat The Beatles itu keren? Kan cerita-ceritanya. Ini benar. Iya. Wah, John Lennon sebenarnya dia belum mati dia. Sebenarnya dia masih hidup ya kan. Itu mitos-mitos yang kayak gitu sebenarnya yang membuat kayak zaman dulu deh, zaman P.W. Gaskin sama Killing Me Inside. Oh iya benar. Iya kan? P.W. Gaskin adalah salah satu yang membuktikan bahwa tenar tuh nggak perlu butuh fans. Walaupun kita harus akuin mungkin hatersnya itu bagian dari fans ya. Kita nggak tahu kan, mungkin Doci dan Sansan sepintar itu ya. Sepintar gitu. Kita kan nggak tahu juga. Akhirnya membuat hater sendiri, kita nggak tahu lah, itu nggak bisa dikontrol. Cuman itu salah satu approach yang possible kan. Iya. Bahwa sebenarnya lu bisa menciptakan value lu sendiri sekarang. Iya.
karena ternyata nggak ada yang salah gitu. Iya, kayak sampai dulu kayak ada gosip-gosipnya siapa San ciuman lah sama si Doci atau Oh iya, siapa gitu, kayak gua tahu gua. gosip-gosip mereka homo, itu kan mitos gitu. Tapi itu yang membuat akhirnya mereka diomongin, paham nggak? Makanya kenapa orang Indonesia tuh sangat suka sekali dengan Viral. keviralan, karena ada cerita di balik itu kan. Kayak misalnya apa sih case yang lagi viral yang lo inget deh? Si viral tuh apa ya? Viral. Oh ini Apa? yang gua baca, karena gua nggak punya sosmed kan, gua juga nggak terlalu viral. Nggak apa-apa. Yang soal iklim. Ya, tapi berat banget ya. Berat banget. Yang gampang tuh. Yang gampang deh. Ini nih. Lo tau Keisha Revina nggak? Yang Yang dikirimin foto cowok keluar kontolnya gitu. Iya. Nah itu juga kayaknya Itu viral kan. nggak tahu gue tapi sekelibet baca entah di mana tuh gue. Nah itu sebenarnya yang bikin viral apakah foto kontolnya? Enggak juga sih. Kayaknya enggak sih. Maksudnya kayak Ya kontol gitu. iya, kontol kan kayak gitu aja kan. Kayak lumrah aja gitu dikirimin foto kontol sama siapa gitu kan, pasti banyak lah terjadi lah kayak sexual harassment kayak gitu. Tapi apa yang membuat akhirnya itu menjadi besar? Karena kan itu memancing spekulasi orang, ada cerita gitu loh. Ada misteri gitu, ada cerita gitu kayak, wah si Revina kok dikirimin foto kontol, misalkan gue nggak tahu nih ceritanya, foto kontol misalkan ya, Tapi berani ngelawan gitu. Berani speak up gitu. berani speak up ya kan ya, wah apakah si Revina ini sebenarnya apa, kan pasti ada yang gosip dong. Oh jangan-jangan itu settingan kali, sebenarnya itu cowoknya dia apa gimana ya kan. Kan pasti ada tuh, jadi muncul cerita gitu. Atau enggak, kalau enggak case-nya Gofar deh misalnya, Iya. kan itu memancing cerita gitu, jadi kayak misalkan ini bener nggak sih sebenarnya ini cewek dilecehkan oleh si Gofar gitu kan ya. Kan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya kan. Betul. Terus jangan-jangan Gofar yang emang genit gitu kan. Iya. Jangan-jangan ceweknya yang nipu gitu kan ya. Akhirnya karena ada mitos kayak gitu, yang ada itu cewek sama si Gofar tambah terkenal gitu. Paham gak lu? Iya, betul. Karena dari mitos itu gitu. Iya benar. Walaupun nggak tahu ya, kita bukan take a side atau gimana ya. Karena kan kita juga nggak tahu kan lanjutan kasusnya seperti apa ya. Orang Indonesia kan gitu ya, panas dong. Panas doang. Iya. Habis itu ya sudah. Lupa. Makanya contoh mungkin kayak J.K. Rowling, Harry Potter. Iya betul. Iya kan? Dia bikin cerita kayak gitu doang, ada penyihir, ada sekolahnya. Itu sampai ada ini loh kan, ada beneran dunianya dibikin sama Disney ya. Olahraganya. Jadi salah satu cabang olahraga anjing. Iya. Widit. Gimana sih kata gua? Hah? Kan gak ada yang bisa terbang dong. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Gua udah ngeliat sih anjing. Oh, ada ya olahraga kejuaraannya. Iya. Ngejar apa? Oh, berebutan bola, pegang sapu, anjing kata gua. Kelas. Iya ya. Ngeri banget. Iya kan? Itu karena dari cerita tapi dipercaya oleh semua orang nih. Jadi kan itu yang membuat manusia powerful itu karena kita hidup di dua dunia. Dunia fisikal sama dunia yang ada di pikiran kita. Karena kan kalau makhluk hidup itu cuma kalau kata Yuval itu menjalani hidup secara objektif atau subjektif. Pokoknya menjalani hidup as it is gitu. Misalkan mereka lapar, mereka makan gitu kan. Yeah. Kalau manusia kan enggak. Mereka lapar tapi takut gendut. Ada enggak juga. Kalau enggak mau makan tapi bingung mau makan apa. Iya. Mau makan tapi kalau makan bareng sama mereka entar digosipin sama kelompok yang lain. Iya kan? Ribet gak manusia tuh? Ribet. Manusia tuh yang bikin manusia kuat itu adalah mereka hidup di dua dunia. Jadi teman-teman, kalau udah tahu ini semua, apakah kalian approach kalian dalam hidup itu menjadi berbeda setelah tahu hal ini? Kalian mau melakukan apapun ya kan ya, berkarya, mau bisnis atau apapun gitu kan. Karena ketika lu baca setelah baca buku ini ya, penilaian orang doesn't matter lagi. Kayak ya bagus dah kalau lu suka, kalau enggak ya nggak apa-apa, bukan buat lu. Cuman seperti itu aja, karena just a life gitu. In the end lu mati, gue mati gitu. Nggak ada yang tersisa. Kalau gue nggak make something everlasting ya, yang buat forever, lu matinya juga cuma sia-sia doang. Makanya kita selalu bilang
buat aja dulu, berkarya aja dulu. Ya benar. Itu yang paling penting sih buat kita ya. Buatlah cerita kamu sendiri, buatlah nilai dan mitos kamu sendiri. Cerita. Cerita. Itu aja sih kalau untuk Ya. episode ya sekarang ya. Kalau ada yang mau nanya, kita di mana sih? Secreto. Dia di bio Instagram kita aja. Di bio IG kita di coolkidsclub.id. Oke deh. Paling itu aja. Ya, kita lanjut lagi nanti. Thank you semuanya. See you.